Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Semangatnya untuk belajar pagi hari ini ya. Semangat, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Sehat semua ya guru-guru ya. Alhamdulillah. Hari ini sudah 1 Zulhijjah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Bentar lagi udah siap-siap semuanya berkurban ya. Senang sekali juga loh ini ketemu lagi. Pertama kali aku ketemu ya. Sama calon-calon penghuni surga. Amin. Masya Allah. Sehat semua. Alhamdulillah. Datang dari mana sih? Indramayu. Tasikmalaya. Jauh ya. Kurang tidur pasti ya. Gak apa-apa kurang tidur. Yang penting jangan kurang bersyukur. Amin. Pagi-pagi udah ngomongin kurang bersyukur ya. Kenapa? Ya hidup kan penuh ujian ya jamaah ya. Allah sudah mengatur semuanya. Kita tinggal menjalaninya aja. Berjuang untuk itu. Penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Terus apa hubungannya dengan bersyukur? Karena pagi ini akan kita bahas. Tema kita adalah biar Allah yang atur. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Tepuk tangan dong. Kita siap bertempur dan bersyukur mulai hari ini ya. Ada tayangan nih. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kita lihat tayangannya, silakan. Allahu Akbar. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat hidup enak ya. Tidak semua orang bisa merasakan sehat gitu. Hidup penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi Ustadz Syam, Siap. di samping semua itu gimana caranya kita bisa bersyukur atas semua ujian yang kita terima Ustadz? Itu yang pertama Syukurnya langsung. pada ujian gitu ya. Pada ujian. Siap. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka episode kali ini dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma rahamna bil Quran, surah yang sangat ringkas, singkat, bahkan kita selalu bersyukur kalau kita lagi sholat berjamaah lalu imamnya baca ini alhamdulillah cepat imamnya. Subhanallah. Tapi ternyata dibalik daripada surah ini ada kepedihan, ujian hidup kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujian keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling beriman, tentu saja ujiannya juga yang paling berat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak 7 orang, lalu diantaranya ada beberapa orang laki-laki. Lalu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan anak laki-laki Rasulullah SAW itu tumbuh dewasa. Di antaranya Al-Qasim. Al-Qasim ini wafat di usia kecilnya, sementara Nabi sedang sayang-sayangnya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah ayat daripada surah Al-Kautsar ini, Inna a'tayna kal kautsar, untuk menghibur baginda Nabi SAW. Sungguh kami telah memberikanmu itu nikmat yang banyak. Lalu kalau ditanya bagaimana cara bersyukur? 1, fokus kepada nikmatnya Allah, bukan fokus kepada ujiannya. Kalau dikasih sakit, maka ingatlah ketika sehat. Dikasih agak susah ekonominya, ingatlah ketika masih ada ekonomi tersebut. Dikasih subhanallah pasangan yang kurang baik akhlaknya, ingat kebaikannya. Jadi fokusnya kepada bersyukurnya, fokusnya kepada nikmatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar bisa bersyukur? Bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya fokus kepada nikmat itu. Tapi kalau orang awam seperti kita ini, bagus kalau ditulis. Ditulis?
Ditulis nikmatnya Allah hari ini apa. Oh. Nikmatnya Allah hari ini, oh saya masih bisa bangun pagi. Nikmatnya Allah hari ini saya masih bisa makan siang. Saya masih bisa di luar sana ada yang tidak sarapan pagi. Itu bisa menjadi pengingat rasa syukur kita Kenapa gitu ya Ustadz ditulis ya. subhanallah? Karena dengan menulis ini kita mengikuti daripada anaknya Nabi SAW, istrinya Nabi SAW yang sebelum tidur selalu ingat-ingat kebaikannya orang. Masya Allah. Jadi kalau kita ingat itu malah kita lupa dengan masalah-masalah kita gitu mungkin ya. Betul. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama, Boleh tepuk Mas Sani. tangannya dong. Jadi adalah fokus kepada nikmat. Karena ujian itu terkadang bisa menguatkan kita ya. Dan bisa memikirkan untuk kita bagaimana caranya melangkah lebih jauh lagi dalam menjalani kehidupan kita ya. Kita lanjutkan lagi. Jamaah. Sekarang ngomongin rezeki. Siapa yang rezekinya banyak? Amin. Banyak setiap orang yang mengkhawatirkan rezeki ya. Padahal tugas kita hanya bertempur. Dalam artian adalah menjemput rezeki itu, ikhtiar gitu ya. Dan bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Nah, kalau masalah bertempur dan bersyukur itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah cukup dengan yang Allah kasih dan kita menerima itu semua? Apakah itu artinya? Coba kita tanya sama Habib Muhammad. Siap. Bertempur dan bersyukur. Apa yang Bertempur. harus kita lakukan? Apakah cukup menerima yang Allah berikan kepada kita saja Habib Muhammad? Silakan Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni, mudah-mudahan dan kita semua mendapatkan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alamin. Amalan yang terbaik, rezeki ini subhanallah, banyak yang kita ini merasakan kurang bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur arti kata tasyakur atau bersyukur itu bukan orang yang pandai bersyukur. Karena tidak ada satu manusia yang pandai bersyukur kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelas kita ini awam, apa namanya? Namanya selalu belajar bersyukur. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Artinya belajar terus bersyukur kepada Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa bahkan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu mengatakan asyukru nisful iman. Jadi kalau memang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita selalu merasa kurang, berarti kita orang yang kurang pandai bersyukur kepada Allah. Kurang pandai belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan? Memang berat, artinya makanya pahalanya besar. Setiap sesuatu yang berat maka ganjarannya pun akan besar. Maka di dalam ilmu fikih itu dikatakan ats-tsawab ala qadri ta'ab. Pahala atau ganjaran itu akan lebih banyak kalau capeknya lebih banyak. Kalau ujiannya lebih banyak. Jadi sebenarnya kita ini sudah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita apa? Ikhtiar, kita keluar rumah, kita mencari, diberikan atau tidak diberikan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita membaca dalam semua kondisi itu kita baca alhamdulillah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang terus belajar bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu separuh imannya sudah dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti kalau kita bersyukur separuh iman kita sudah dipenuhkan. Dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal separuh lagi tambahin sholatnya, tambahin ibadahnya, tambahin puasanya gitu. Masya Allah, semangat semuanya ya. Semangat, terima kasih Habib Muhammad, boleh tepuk Baik. tangannya dong. Pertempuran pasti terus berlanjut ya jamaah ya. Sampai kapan? Sampai kita berpulang nanti. Setiap orang pasti bisa mendapat nikmat, tapi gak setiap orang bisa menikmati nikmat ya. Makanya kita bersyukur. Nanti kita lanjutkan lagi ya, biar Allah yang atur. Tugas kita bertempur dan bersyukur. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.